Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amira Zahra dengan NIM 0502172216 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPDJJ Palangkaraya. Jadi pada video ini saya akan melakukan tutorial untuk tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Jadi di sini sebenarnya lebih ke penjelasan saya mengenai tugas yang sudah saya kerjakan. Oke, gimana? Pada tugas 1 ini kita diminta untuk membuat website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Tugas ini berfokus pada proses front-end saja tanpa menggunakan back-end karena data-datanya nanti tidak dibaca melalui database, melainkan file JS yang sudah terlampir pada tugas 1 ini ya. Di sini sudah terlampir data.js dan folder img dalam bentuk zip ya, yang mana kita bisa download. Kemudian untuk foldernya ini kita bisa ekstrak dengan ini ya, dengan isinya seperti ini, dan input ini untuk logo ini opsional ya. Kemudian jadi untuk tugas ini kita diminta untuk membuat 4 halaman website. Yang pertama adalah halaman login. Jadi di sini untuk halaman login harus memuat input email dan password. Oh ya, sebelumnya di sini saya sudah menuliskan shortcode-nya terlebih dahulu menggunakan aplikasi Visual Studio Code dengan nama filenya, nama foldernya maksud saya tugas 1. Ini untuk isi file-filenya. Kemudian pada bagian login ya, halaman login diminta untuk input email dan password. Ini perintah untuk memasukkan email dan passwordnya. Kemudian tombol login, ini terdapat tombol login. Jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Jadi di sini perintahnya akan masuk ke bagian ini ya, script.js. Kalau ini loginnya gagal atau email ataupun password yang dimasukkan salah akan memunculkan ini ya, icon error dengan keterangan pop-up adalah login gagal. Nah, untuk melihat hasilnya, kita running pada bagian login.html. Kemudian kita coba start running. Jadi ini merupakan tampilan pertama atau halaman utama login dari website yang saya buat. Tampilannya seperti ini. Input email, password, dan tombol login sesuai yang diminta oleh soal. Kemudian juga ada tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk model box atau pop-up. Jadi di sini, nah ini ada tombol lupa password yang apabila diklik akan muncul pop-up seperti ini. Dan belum punya akun, pop-up-nya seperti ya. Ini ada pada pengaturan di ini script.js. Nah, seperti tadi, apabila login gagal akan muncul keterangannya login gagal, ikonnya error. Nah, kita coba saja untuk langsung saja login ya. Nah, di sini untuk login sendiri kita bisa menggunakan data yang ada pada data.js yang terlampir pada tugas tadi ya. Seperti ini kita coba login menggunakan ini, admin Sita ya. Oh iya, untuk sebelumnya di sini untuk data.js-nya ya, di sini tampilannya mungkin sedikit berbeda dengan yang ada pada soal, yang terlampir pada soal, karena saya mengubah formatnya ya, saya mengubah format penulisannya. Kalau yang asli itu penulisannya seperti ini, dia baris menurun gitu ya. Nah, untuk data yang saya buat sendiri, saya buat seperti ini. Jadi memanjang, baris memanjang seperti itu ya. Oke, langsung saja kita coba tadi. Masukkan. Nah, kita coba untuk menyalakan passwordnya terlebih dahulu ya. Nah, ini ya, seperti perintah soal, akan muncul pop-up atau alert yang keterangannya adalah email atau password salah. Nah, kita lanjut coba untuk mengetikkannya dengan email yang benar. Nah, untuk tampilannya akan muncul seperti ini apabila loginnya berhasil ya. Akan muncul ikonnya adalah sukses, keterangannya selamat datang admin Sita, sebagaimana yang kita ketikkan pada ini ya, script.js-nya. Nah, login berhasil akan muncul tulisannya selamat datang. Username-nya ini tergantung kita menggunakan username mana. Dan ikonnya sukses. Seperti itu. Kemudian kita next ke perintah yang kedua. Nah, ini untuk tampilannya sama ya, seperti yang saya buat tadi. Oke. Kita next ke perintah yang kedua, yaitu dashboard menu. Nah, di sini untuk dashboard menu terdiri atas tombol navigasi. Yang pertama, informasi bahan ajar, tracking bahan ajar, laporan yang dibentuk drop down, yang berisi monitoring progress DO atau DO bahan ajar, dan rekap bahan ajar, dan histori transaksi bahan ajar. Jadi mungkin di sini akan terdapat
perbedaan ya dengan yang ada pada tugas, perintah yang ada di tugas. Di sini kita diminta untuk membuat tombol navigasi drop down, tapi di sini untuk punya saya sendiri, saya bentuk dalam bentuk ini ya, quick start dan action card seperti ini. Mungkin itu adalah perbedaan dari tampilan dashboard yang saya bentuk. Nah, selanjutnya tampilan greeting berdasarkan waktu local time, pagi, siang, sore. Nah, ini untuk perintah memunculkan greetingnya sendiri ada pada bagian ini ya, saya ketikkan pada bagian session.js. Nah, jadi di sini merupakan ini ya, bukan perintah, keterangannya yang saya tuliskan untuk memunculkan perintah greetingnya. Di mana sebelum jam 11 itu adalah pagi, sebelum jam 3 sore itu siang, sebelum jam 7 malam itu sore, dan setelahnya itu akan tulisannya malam. Nah, di sini saya recordnya lebih dari jam 7 ya, itu jam 8, maka muncul tulisan selamat malam sesuai dengan user yang digunakan, yaitu saya menggunakan admin kita. Lanjut ke perintah yang ketiga, yaitu membuat. Nah, di sini sebenarnya salah ya, mungkin ada kesalahan. Sebenarnya ini mungkin bukan dashboard menu lagi ya, tapi tracking. Lebih ke tracking bahan ajarnya. Jadi langsung saja. Nah, di sini untuk tracking bahan ajar, untuk mengklik tracking bahan ajar, kita bisa klik bagian sini. Atau kita bisa klik home untuk kembali ke dashboard. Atau kita bisa ini ya, mengekliknya langsung pada bagian action cards di bawah, dengan klik cari nomor 3. Tampilannya akan sama. Kemudian kita lihat perintahnya. Di sini harus memuat input yang berisi nomor delivery order. Ini ya, input nomor delivery order. Masukkan nomor DO untuk mengetahui status pengiriman. Di sini kita cek pada bagian tracking.html. Nah, di sini kita diminta ketika perintah untuk memasukkan DO dan terdapat tombol lacak ya. Di sini saya menggunakan tombol lacak, tapi untuk soalnya sendiri diminta untuk menuliskan tombol cari ya. Mungkin ada perbedaan. Oke, kita langsung saja coba untuk melacak pengirimannya. Di mana datanya di sini kita menggunakan data yang sudah tersedia, yaitu data.js. Oh ya, sebelumnya di sini untuk ini ya, untuk data milik Agus Pranoto ini nomor DO-nya masih sama seperti Rina Wulandari. Jadi saya mengubahnya menggunakan nomor DO yang seharusnya milik Agus Pranoto. Jadi pertama kita coba untuk mengecek milik Rina Wulandari terlebih dahulu. Kita lacak. Nah, pertama kali kita coba untuk salahkan dulu ya. Kita coba salahkan. Nah, jadi kalau apabila salah, keterangannya akan seperti ini. Muncul seperti ini, keterangannya gagal, ikonnya error, dan keterangannya adalah nomor DO yang dituliskan itu tidak ditemukan di sistem. Karena memang saya mengesetnya seperti ini. Ketika tracking bahan ajarnya gagal, maka akan muncul ini, gagal nomor DO-nya itu tidak ditemukan kalau nomor DO-nya salah. Nah, apabila tidak diisi juga, akan muncul pop-up seperti ini. Nah, perhatian kita diminta untuk mengisinya terlebih dahulu. Sesuai dengan shortcut atau perintah yang saya berikan ini. Tulisan perhatian, dengan kalimatnya itu masukkan nomor DO terlebih dahulu dan ikonnya adalah warna. Langsung saja kita coba dengan memasukkan nomor DO yang benar ya, kemudian kita klik lacak, akan muncul keterangan seperti ini, yang mana sesuai soal, ketika tombol cari ditekan, maka akan muncul nama mahasiswa. Ini sudah muncul ya, Rina Wulandari, nama siswanya. Kemudian status pengiriman. Nah, ini status pengirimannya saya buat model seperti ini. Kemudian detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Ini ya status pengirimannya, ini ekspedisinya, paketnya, jenis paketnya, dan ini adalah total biayanya. Nah, kita coba untuk cobanya ini, kita coba lagi dengan memasukkan nomor DO milik Agus Pranoto. Sama, akan muncul keterangan seperti yang diminta oleh soal ya. Seperti ini yang diminta oleh soal. Kemudian kita next ke bagian yang terakhir, yaitu informasi stok bahan ajar. Di mana ketentuannya adalah menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data.js di variabel konstanta data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript OM. Oke, di sini untuk bahan ajarnya ada pada bagian stok ya, sesuai dengan data yang ada pada ini data.js ya.
Itu ada kode, nama bahan ajar, stoknya, lokasi, cover, dan aksi. Aksi di sini itu tuh merujuk kepada apa ya, pilihan kita untuk menghapus atau tidak bahan ajar tersebut gitu. Kita coba untuk mengklik. Nah, untuk kembali ke dashboard kita bisa mengklik bagian ini ya, home, atau kita pencet ini logo UT. Sini kita akan informasi bahan ajar. Nah, ini adalah tampilan pada halaman data stok bahan ajar ya, di mana ada kode, nama bahan ajarnya, stoknya ada berapa, lokasi, cover, dan fungsi. Di mana fungsi yang saya akan tadi adalah otorisasi untuk menghapus bahan ajar yang sudah ditambahkan. Jadi di sini di bawahnya juga terdapat fitur ya untuk menambahkan stok baru, di mana perintahnya itu di sini ada pada bagian ini ya, script.js. Nah ini untuk gambarnya sendiri ya, untuk gambarnya nanti ketika kita menginputkan itu menginputkan data bahan ajar baru, untuk covernya, untuk cover atau gambarnya itu akan otomatis dikosongkan oleh sistemnya ya. Kita coba untuk menambahkan. Kita coba tambahkan mata kuliah MKWN 4110 dengan nama mata kuliahnya adalah Pancasila. 190 aja ya. 1190. Kode lokasinya 0 01. Nah, ini akan muncul pop-up seperti ini, keterangan berhasil menambahkan bahan ajarnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita menambahkan bahan ajar, untuk covernya sendiri akan otomatis kosong ya. Nah, untuk percobaan menghapus atau menggunakan tombol aksi, kita coba untuk menghapus, akan muncul pop-up seperti ini juga untuk memastikan apakah kita benar akan menghapus data atau bahan ajar yang kita pilih tersebut. Kita coba untuk, nah, setelah terhapus akan muncul ini pop-up dengan tulisan terhapus dengan keterangan data berhasil dihapus. Nah, jadi untuk kembali ke menu dashboard, kita bisa ini mencet ini ya, gambar UT ini, logo UT atau ini, klik home. Oke, terakhir saya akan coba untuk ini logout dari website ini. Kita coba untuk logout. Nah, di sini untuk pengaturan logoutnya sendiri ada pada bagian session ya, session.js. Di sini, nah ini untuk tampilan logoutnya akan memunculkan pop-up dengan tulisan ini, yakin mau keluar, Anda akan keluar dari sistem Sita UT dengan ikonnya adalah warning. Nah, sebagaimana yang tertampil ya, dengan tombol actionnya berwarna kuning untuk memastikan itu benar, yaitu ya logout, dan merah untuk menggagalkannya atau mengcancelnya. Nah, kita kembali ke seperti itu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tahu masih banyak kekurangan dari segi pengucapan atau penjelasan yang saya berikan. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.